Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan yang begitu indah bagi setiap kita untuk kembali datang dan bersekutu di hadapan Tuhan. Mari saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersaat teduh sejenak. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi, menyiapkan hati kami. Sebentar kami akan beribadah kepada-Mu Bapa. Kami juga akan semeja dengan Engkau Bapa. Kiranya kami menyiapkan hati kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita melalui sebuah pujian yang mengatakan, terima kasih Yesus, sebab karena anugerah-Mu saja kami hidup sampai hari ini. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih selamat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku akan memuji-Mu Dengan lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang begitu baik dan teramat baik bagi setiap kami. Tuhan, terbukti bahwa kasih-Mu kami rasakan terlebih khusus di pagi hari ini Bapa. Kami merasakan kekuatan daripada Tuhan, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, selalu melindungi kami, menyertai kami. Penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pula pada pagi hari ini, Engkau perkenankan untuk datang, bersimpuh, duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bahkan juga akan semeja dengan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, dari minggu-minggu yang lalu hingga pada saat ini kami telah banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, agar ibadah kami pada pagi hari ini benar-benar menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya hanya dalam tangan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita, di mana kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sebagai wujud sukacita Natal kita. Mari kita sambut Tuhan. Malaikat dengar suara yang
Bethlehem lahirnya Yesus anak Allah terang. Di Bethlehem lahirnya. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Isi surga senantiasa menyembah kepadanya. Namun Yesus mau menjelma amanah di manusia. Raja yang memberi sentosa kebenaran ampun dosa. Terang di dalam hidupku serta hati yang baru. Terang di dalam hidupku serta hati yang baru. Raja Salam Maha Besar, matahari yang benar, sudah terbitkan memberi terang dan hidup di bumi. Karena kita Tuhan sudah tinggalkan kemuliaan, Allah turun ke dunia memberi selamat manusia. Allah turun ke dunia memberi selamat manusia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu kita naikkan satu pujian, Terang Mulia. Terang mulia, suatu bintang yang cemerlang. Orang Majus yang termasyhur dihantarnya dari timur ke tempat anak Allah. Bethlehem, Bethlehem, dengan malaikat menyanyi, damai datanglah di dunia. Bila hormat akan Allah, segenap surga nyanyilah. Tuhan Hua, segala puji bagi Tuhan. Biar terang bintang fajar menerangi hati kami. Roh suci, oh datanglah. Yesus Raja yang mengorbankan dirinya bagi orang yang berdosa, agar dapat hidup kekal meski ingat sengsara. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini Tuhan, kami boleh memasuki Minggu Advent yang kedua, di mana kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Bapa, kami bersyukur. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan memuliakan-Mu dan mengagungkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan Tuhan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Tutup hamba-Mu di balik salib Kristus. Supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Boleh bisa tolong ditambah sedikit. Tambah sedikit. Satu. Ya cukup. Cukup terdengar? Ya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, seracap, dan alat-alat musik memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yaitu rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Allah memenuhi rumah Allah. Satu lagi kita akan baca dari kitab Mazmur 65. Mazmur 65 ayat ke-1 dan ke-2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Pagi ini saya akan berbicara tentang altar pujian. Mungkin sekarang lebih banyak orang bilang mezbah pujian. Apakah altar pujian itu? Pernah saudara pikirkan apakah altar pujian atau mezbah pujian? Baik,
Saya akan jelaskan. Mezbah adalah satu tempat yang dibangun dari batu. Disusun demikian rupa sehingga berbentuk mezbah atau altar. Dan mezbah ini atau altar ini dipakai untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi orang yang mau datang kepada Tuhan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah ini. Korbannya disembelih dan dibakar untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang kalau dikatakan altar pujian, apa itu? Altar tadi tempat. Dan sekarang pujian. Altar pujian, apa itu? Baik. Pujian, tadi altar sudah tahu yaitu tempat untuk mempersembahkan korban. Nah sekarang pujian. Pujian berasal dari kata puji. Puji itu adalah kata kerja. Puji artinya mengucapkan kata-kata puji, puja kepada orang-orang yang berprestasi. Mungkin juga orangnya cantik atau ganteng, waduh, ada puji, cakep ya, cantik ya. Nah itu ucapan. Nah sekarang kita lihat, kita kepada Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sudah berbuat banyak buat kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Nah sekarang pujian itu apa? Pujian, tadi puji dari kata kerja. Dikasih akhiran an menjadi pujian. Pujian berarti suatu benda. Sesuatu yang diwujudkan. Ya, jadi kata benda. Nah, sekarang kita lihat pujian itu seperti apa. Pujian adalah suatu bentuk yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam bentuk pujian dari nyanyian. Pada zaman Daud, zaman Perjanjian Lama, pujian dinyanyikan di dalam paduan suara. Jarang orang nyanyi solo. Hampir tidak pernah terdengar di dalam kitab Mazmur sebuah pujian adalah paduan. Paduan suara yang begitu indah. Nah sekarang kita perhatikan lagi. Yang dipersembahkan di atas mezbah persembahan adalah binatang yang tidak bercacat, tidak bercela. Binatang yang ditentukan oleh Tuhan. Umurnya tertentu. Dan juga tidak boleh ada celaknya. Yang paling baik, yang terbaik, itu dipersembahkan di atas mezbah persembahan. Nah sekarang pujian, mezbah pujian atau altar pujian, maka orang mempersembahkan pujian kepada Tuhan tentunya dengan sebaik-baiknya. Bukan asal, bukan sembarangan, bukan asal jadi, tetapi telah dipersiapkan dengan baik supaya menjadi sempurna. Karena kita sedang memberikan persembahan kepada Allah yang maha besar. Pujian itu disampaikan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Nah itu pujian. Pujian dalam bentuk satu nyanyian. Nah itu disampaikan kepada Tuhan. Pada zaman Daud,
paduan suaranya begitu indah, sangat indah, sudah dilatih, dan orang-orangnya terpilih. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pujian kita sekarang? Apakah kita mempersembahkan pujian dengan lagu-lagu yang terpilih, dengan lagu-lagu yang tepat, dengan suara-suara yang telah dilatih supaya ini indah? Bukan kita biasa menyanyikan, tapi sampaikan kepada Tuhan. Itu sebabnya mengapa saya seringkali mengatakan, latih dulu. Buat persiapan yang baik. Jangan asal menyanyi, tapi nyanyi itu sesuatu yang indah. Sebab ketika menyampaikan pujian, nah sekarang mungkin kalau dulu tidak ada mic, tidak pakai mic, jadi mesti banyak suaranya bersama-sama, indahnya sama-sama. Kalau sekarang banyak orang memberikan pujian, pimpin pujian, tetapi kadang-kadang dia juga ikut nebeng pujian. Maksudnya apa? Pujian itu buat Tuhan, tapi dirinya ikut juga nebeng, dapat pujian juga gitu. Ya, tidak seperti itu. Pujian yang kita naikkan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang bilang pujianmu bagus, puji Tuhan. Kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Dan jangan, memang kita senang, kita bangga bisa memuji Tuhan. Tapi janganlah itu menjadi sesuatu, waduh aku bisa kayak gini. Aku nanti mau lebih baik dari yang lain. Kalau di dalam paduan suara, itu semuanya rata. Tidak ada yang menonjol suaranya, sama. Makanya waktu memuji Tuhan, pujikanlah yang baik. Ya, nah itu mezbah atau altar pujian. Kita menyampaikan pujian kepada Tuhan yang sudah dipersiapkan dengan indah. Betapa mengagumkan ketika Tuhan datang menghampiri akan Salomo pada saat bait Allah ditabiskan. Saat bait Allah Salomo ditabiskan, dan setelah tabut Allah dibawa oleh imam-imam ke tempatnya, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafirinya, dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya ia baik untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, betapa mengagumkan kalau Tuhan hadir di sini. Apakah kita bawa pujian kepada Tuhan? Apakah kita sambut Tuhan dengan pujian? Dengan altar pujian? Tapi sungguh sayang, ada hal yang mengecewakan. Ketika ia datang, disambut dengan ketidakharmonisan. Disambut dengan pertentangan dan perselisihan. Waktu Tuhan melirik akan hati kita, Tuhan mendapatkan engkau sedang mengeluh di dalam hatimu. Engkau sedang kecewa dengan keadaanmu. Engkau kecewa kepada keluargamu. Engkau kecewa kepada gereja di mana engkau ada. Engkau kecewa kepada majelis gereja. Engkau kecewa kepada hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya engkau sedang kecewa kepada Tuhan. Bagaimana
keadaan seperti ini. Bisa membuat ketika Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan akan disukakan hati. Jika kita hadir ke rumah tangga, atau kita hadir di salah satu rumah, tapi di rumah itu ada sedikit masalah dengan suami istri, tentu tamu yang datang ini tidak betah tinggal, tidak enak datang, tidak puas, dan cepat-cepat pulang, tidak tahan. Demikian juga dengan Yesus yang ingin hadir. Tetapi jika sambutan yang seperti itu, tentu Tuhan kecewa. Bagaimana Tuhan yang memberkati, Tuhan yang sudah menolong membuka jalan ketika engkau mengalami jalan buntu, engkau tidak memperhatikan bagaimana engkau menyambutnya. Engkau yang berdoa, hadirlah Tuhan. Karena 2 atau 3 berkumpul dalam namamu, engkau hadir. Saudara-saudara, kita minta Tuhan hadir. Tuhan hadir 2 atau 3 berkumpul dalam nama Tuhan. Tanpa diundang Tuhan hadir. Tetapi kalau ada kekecewaan dalam diri kita, Tuhan didukakan. Tidak ada seorang pun yang mau tinggal di dalam lingkungan yang ada pertengkaran. Yang jika terdengar hanya keluhan dan ketidakpuasan. Jika kita menyediakan tempat di dalam hati kita, di mana Tuhan mendapatkan pujian setiap saat, Tuhan pasti akan mendekat kepada kita. Penuhilah hatimu dengan pujian kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu hadir di dalam hatimu. Salomo tidak bertanya apapun kepada Tuhan. Ketika ia diangkat menjadi raja. Menjadi raja Israel. Menggantikan Daud bapaknya. Salomo tidak mengeluh kepada Tuhan saat menghadapi masalah pemerintahan yang rumit yang ditinggalkan Daud ayahnya. Banyak yang belum terselesaikan apa yang dikerjakan oleh Daud. Dan Salomo harus menyelesaikannya. Salomo tidak berbantah-bantah, tidak kecewa, tapi menerima semua itu. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Salomo datang membawa korban persembahan di atas mezbah pujian, di atas altar pujian, membawa korban persembahannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya seperti Salomo lakukan. Saat Salomo datang membawa korban persembahan di atas altar pujian, di atas mezbah pujian itu, yang disebut juga mezbah, tempat dia mengagungkan Tuhan dengan membawa korban-korban persembahan kepadanya. Tuhan Allah hadir, datang kepada Salomo. Dan Tuhan dengan tidak setahu apa-apa dari Salomo, dengan tidak minta apa-apa dari Salomo, tidak minta apa-apa dari Tuhan, hanya supaya Tuhan hadir di dalam persembahannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan datang, Tuhan menganugerahkan kepada Salomo satu cek blanko. Cek blanko. Satu cek blanko
sudah ditandatangani, tinggal diisi. Isinya sekehendak hati Salomo. Salomo boleh menuliskan apa yang dia inginkan. Pernah baca? Pernah lihat bahwa Salomo dapat cek yang seperti itu? Saudara tahu? Ada yang tahu Salomo dapat cek yang seperti itu? Mungkin saudara bilang, masa sih Salomo dapat cek? Cek itu baru zaman sekarang. Zaman itu sudah ada. Memang tidak dalam bentuk selembar. Tapi kita lihat ceknya seperti apa. Ini ceknya. Tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari raya, pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini ceknya. Cek blanko. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Coba bayangkan. Minta. Saudara, Salomo pada saat itu terkejut. Apa ini harus dilakukan? Dia bisa mengisi kekayaan, kekuasaan. Dia bisa mengisi. Dia bisa isikan menurut apa yang dia kehendaki. Punya istri banyak, bisa ditulis. Tapi dia tidak tulis. Saudara dapat tahu kisahnya. Dia tidak minta semua itu. Dia hanya minta hikmat untuk bisa memimpin bangsa yang besar. Dia isikan cek itu dengan tepat dan benar. Bukan asal, tapi dia mengisikan yang benar dan yang tepat. Saudara-saudara, ketika mezbah ujian sampaikan kepada Tuhan, kita dapat melihat ada hal yang luar biasa terjadi. Ketika Salomo datang menghadap Tuhan, membawa altar pujian, mezbah persembahan yang mengagungkan Tuhan, tanpa mohon apapun, tapi Tuhan mengerti akan ketulusannya, dan Tuhan memberikan cek blanko tadi. Ada beberapa contoh orang-orang yang menghadirkan altar pujian. Kita dapat mempersiapkan kehadiran Tuhan dengan hati yang tulus dan benar. Tapi tanpa banyak bicara. Tapi lakukan yang tepat. Datang kepada Tuhan. Membawa altar pujian seperti Salomo. Paulus dan Silas ditahan dalam penjara Filipi. Mereka tidak mengeluh. Mereka justru mengubah keadaan penjara yang pengap, keadaan penjara yang begitu menyakitkan dan menyedihkan. Diubahnya penjara itu menjadi altar pujian. Ini yang istimewa, saudara. Mengubah keadaan, bukan tempatnya, tapi keadaannya. Jadikan mezbah, jadikan altar pujian.
Paulus dan Silas hanya menyanyikan pujian. Berdua mereka menyanyikan pujian. Dan suara ini diperdengarkan kepada Tuhan. Orang-orang penjara semua mendengar. Tidak ada satu kata pun dari orang-orang penjara. Mereka mendengarkan. Mereka diberkati dengan pujian-pujian Paulus dan Silas. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah hadir di dalam mezbah pujian, di atas altar pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Gempa bumi yang luar biasa. Semua bergetar. Prajurit kaget. Hanya terkesima. Apa yang dilakukan? Tidak tahu. Semua pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu yang membelengguran si Paulus dan Silas putus. Mereka dirantai tangan, kaki, leher dipasung, lepas semua, putus semua. Kenapa? Altar pujian dinaikkan kepada Allah dan Allah hadir di situ. Pada saat Allah hadir di situ, semua menjadi begitu luar biasa. Saudara-saudara, mungkin ketika kita menghadirkan mezbah atau altar pujian pada Tuhan, tidak terjadi sesuatu. Bisa. Tetapi saya katakan, ketika saudara menaikkan pujian, mezbah pujian kepada Tuhan, altar pujian dinaikkan kepada Tuhan, mungkin tidak terjadi apa-apa. Tidak ada mujizat. Bukan tidak ada mujizat. Ada mujizat. Mujizatnya adalah saudara sendiri. Kita sendiri. Yang jadi mujizatnya. Kenapa? Karena kita bisa bertahan di dalam keadaan yang berat. Di dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Tapi kita bisa bertahan. Itulah mujizat yang Tuhan jadikan di dalam hidup. Mungkin kaulah mujizatnya. Ya. Pada saat itu kita akan mengerti betapa mujizat Tuhan terjadi. Yaitu engkau sendiri mujizat. Kau bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih. Aku boleh menjadi mujizat buat diriku sendiri dan buat orang lain di sekitar yang akan berkata, iya, dia bisa bertahan, dia bisa tetap memuji Tuhan dan tidak goyah. Saudara-saudara, buatlah mezbah pujian, altar pujian setiap saat. Ketika saudara bekerja, ketika saudara memasak, kalau ibu-ibu, apa yang sedang dikerjakan, jadikan itu dengan mezbah pujian. Altar pujian disampaikan. Indah semuanya. Saya pernah dulu antar kolyang, rasanya waktu kolyang dioperasi ya, operasi mata dulu. Ingat Pak? Itu tahun berapa Pak kolyang? Ingat? Nggak ingat ya, saya juga tidak ingat. Hanya saya ingat kira-kira 20 tahun lebih. Ya, waktu kami masih di Bogowonto ya. Nah, ingat, saya tahu di mana operasinya, di Rumah Sakit Angkatan Darat di Brawijaya ya. Di situ. Nah, kalau yang dioperasi matanya. Saya masuk. Kalau waktu itu tidak pakai laser. Ya, diklentek gitu. Saya boleh masuk. Memang saya tidak memperhatikan operasinya. Tetapi yang saya perhatikan, dokternya waktu mau operasi. Dokter ini rupanya baru saja mengenal Kristus. Karena suaminya bukan orang Kristen. Tapi dokter ini, perempuan. Dokternya. Masih ingat kalian? Ya. Nyanyi dokternya.
Sambil ambil ini, ambil itu, nyanyi. Dokter ini nyanyi. Mau kerja sambil kerja, nyanyinya terus. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Ya, operasinya bagus tuh. Berhasil bagus kan? Kenapa? Ada altar pujian. Si dokternya sambil kerja dia nyanyi. Dia naikkan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, naikkan altar pujian kepada Tuhan. Setiap saat engkau menghadapi hidupmu. Jangan takut. Naikkan altar pujian. Ketika orang-orang Israel dipimpin oleh Musa menyeberang sungai Yordan, tampaklah di hadapan Yosua seluruh Israel, kota Yeriko begitu megah, tinggi bentengnya, kokoh. Dan pada saat itu, puji Tuhan, Israel tidak berbicara apa-apa. Tidak bilang, loh bentengnya kokoh, bagaimana? Tidak ada suara, semuanya tutup mulut. Kenapa? Karena Yosua bilang, tutup mulutmu, jangan bicara apa-apa. Nanti suatu saat kalau aku bilang bicara, teriakan, baru kau teriakan. Mereka diam. Waktu suruh keliling ke tembok Yeriko, hari pertama keliling, yang boleh menyanyi hanya imam-imam dengan para biduan nyanyi. Lewat sekali. Besok sekali lewat, seperti itu lagi. Sampai 6 hari. Tidak ada apa-apa. Orang-orang di dalam, rupanya orang Israel ini mulai sakit ya. Cuman keliling-keliling, nggak ada apa-apa. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka yang sudah mulai menertawakan, itu kambing-kambingnya ikut pawai sekalian. Waduh, tentara apa ini? Tetapi pada saat itu kita lihat, sesuatu yang besar terjadi. Mereka menaikkan pujian, bersorak. Para imam menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ada altar pujian dinaikkan. Tiba-tiba benteng ini goyang dan roboh. Ketika altar pujian disampaikan, dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu. Saudara-saudara, naikkan altar pujianmu kepada Tuhan. Persoalanmu akan digoncangkan oleh Tuhan. Jika tidak terjadi, engkau sendiri, itulah mujizatnya. Karena engkau sanggup mengatasinya. Karena Tuhan yang menjadikan engkau mujizat, engkau bisa mengatasinya. Luar biasa. Akan menolong kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah-penyembah yang benar. Apakah kita sekarang saat ini melakukan aktivitas kita dengan sepenyembahan kepada Tuhan? Itulah yang harus kita kerjakan. Jangan biarkan kita mengeluh. Kadang Tuhan menginginkan atau mengizinkan, bukan menginginkan, mengizinkan kesukaran, malapetaka menimpa kita. Pada saat itu kita tidak ada selera untuk memuji Tuhan. Tidak ada selera untuk menyanyi. Tetapi saya katakan, justru pada saat seperti itu, kita perlu memuji Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Pada saat engkau tidak berselera untuk memuji Tuhan.
Pada saat kau tidak ingin dan tidak mau memuji Tuhan, nyanyikan pujian. Dekatkan diri pada Tuhan dengan nyanyian pujian, maka damai sejahtera Allah yang melebihi akal budi memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mungkin pertolongan dan mujizat masih menunggu, tapi tetap berikan pujian kita kepadanya. Altar pujian tidak hanya berupa pujian nyanyian saja, tetapi juga seluruh keberadaan kita adalah altar pujian. Inilah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Inilah altar pujian. Jadikan altar ini, mezbah ini, altar ini jadi pujian kepada Tuhan. Naikkan pujian. Seperti apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu adalah tempat mezbah, altar pujian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, jadikan hidupmu persembahan yang kudus. Sikap hidupmu persembahan yang kudus. Menjadi altar pujian. Saya katakan tidak semua orang bisa menyanyi. Tapi nyanyilah. Usahakan untuk menyanyi. Usahakan. Saudara, apa yang kita lakukan? Sikap hidup itu menjadi nyanyian juga di dalam hidup kita. Menjadi altar pujian bagi Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau kami boleh belajar tentang altar pujian. Tuhan, kami mau mengubah hidup kami supaya boleh menjadi altar pujian. Tempat kami memuji Tuhan. Ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan melalui hidup kami. Supaya Tuhan, tingkah laku, perbuatan, kata-kata. Mungkin kami tidak punya suara yang indah, tetapi Tuhan, apa yang dapat kami kerjakan, itu merupakan pujian, nyanyian, yang tidak diperkatakan, tapi dipertunjukkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati akan firman. Berkati kami semua. Supaya kami boleh Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Biar kami memakai Tuhan persembahan pujian. Supaya kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati firman. Dan kau berbicara lebih jauh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Saya undang, sebentar sebelum saya undang, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita periksa diri. Supaya kita layak makan perjamuan kudus.
Selesaikan semua yang tidak beres, supaya Tuhan membereskan, supaya Tuhan menyucikan kita. Mari kuduskan kami. Kalau ada kekecewaan, kalau ada Tuhan pertentangan di antara kami, ada sakit hati di antara kami dengan keluarga, dengan teman, Tuhan, kami ingin makan perjamuan kudus. Kami ingin Tuhan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar itu menjadi berkat buat kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Supaya kami layak makan perjamuan kudus. Dan kami mau berdamai dengan saudara-saudara kami. Dan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya undang, tolong Pak Michael dan Pak Jul, silakan. Tolong singer dan song leader maju. Tolong guru sekolah minggu dipanggil. Imanku yang terkena
undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Selama aku hidup, ku maulah padamu. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang telah mempersatukan kami dengan Engkau sekarang memberkati kami semua. Supaya kami dikuatkan, supaya kami boleh diteguhkan untuk selalu Tuhan siap dalam menghadapi hidup yang harus kami hadapi dari hari ke hari. Tuhan pimpin kami, supaya kami boleh tetap memiliki mezbah atau altar pujian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selama gelasnya dikumpulkan, dengarkan warta jemaat. Selamat siang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore ada ibadah pemuda pukul 17. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pagi hari, dapat mengikuti ibadah sore. Pengumuman yang kedua, Natal untuk sekolah minggu, perayaan Natal untuk sekolah minggu akan berlangsung nanti tanggal 11 Desember. 11 Desember pukul 16 sore ya. Jadi kepada Bapak Ibu, Saudara yang anak-anaknya bersekolah minggu di tempat ini, perayaan Natal, ibadah Natal nanti tanggal 11 Desember pukul 16 sore. Kalau nggak salah hari Sabtu ya. Kemudian iuran kematian dapat dikumpulkan kepada Bapak Yudi. Kemudian pengumuman yang lain, persembahan untuk kegiatan Natal dan tutup tahun dapat dimasukkan ke dalam kantung persembahan dan diberi kode Natal, atau nanti bisa transfer ke rekening gereja atas nama Bapak Adrianus Iwan. Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Perlu diketahui bahwa aksi 1000 ini digunakan untuk membantu hamba-hamba Tuhan di Majelis Daerah 5 untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan perlu kita perhatikan juga. Untuk ini gereja kita menyiapkan aksi 1000. Jadi ini bisa setiap minggu dimasukkan di dekat pintu masuk ya. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Yudi dan Ibu Verlina. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan kolekte persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persepuluhan. Kantung biru nanti untuk persepuluhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari sebelumnya kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kami sepekan lamanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami mengingat akan perintah Tuhan sendiri supaya kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Sukacita datang ke hadirat Tuhan dengan hati dan muka yang gembira. Tanggalkan dosa
kesedihan yang ada di dalam hatimu. Bukan cuma pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Senang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Doa berkat dan doa penutup kami serahkan kepada memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami 1 bulan lagi. Tuhan, terima kasih. Engkau memimpin pekerjaan kami. Dan sekarang kami bawa Tuhan kepadamu apa yang menjadi milikmu. Kami kembalikan kepadamu. Supaya itu boleh dipakai untuk pekerjaan daripada rumah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Bila apa yang kami persembahkan kepadamu sebagai korban kepada Tuhan, biar itu boleh Tuhan dipakai juga untuk operasional gereja. Dan gereja bisa berjalan dengan baik. Bapa, kami teringat akan orang tua kami. Orang tua kami sudah bekerja dengan baik. Orang tua kami berjerih lelah. Berusaha untuk menolong akan keluarganya. Menjaga supaya keluarga tetap hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati ayah dan ibu. Supaya mereka tetap sehat, tetap kuat. Dan mereka boleh tetap bekerja dengan baik. Dengan pertolongan. Tuhan, kami bersyukur. Kau berikan kesabaran dan hikmat buat orang tua kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami.
yang juga sudah Tuhan melakukan tugasnya, melakukan kewajibannya dengan baik kepadamu. Mereka juga Tuhan memeliharakan keluarganya dengan pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, karena mereka juga mengingat kami orang tuanya. Mereka menyisihkan buat kami orang tuanya, supaya kami boleh hidup terpelihara dari hari ke hari. Tuhan yang memberkati orang tua kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami berdoa buat kami yang saat ini bekerja Tuhan. Biar Engkau tolong terus Tuhan apa yang kami usahakan. Supaya terus boleh mencukupi kebutuhan kami. Kami berdoa buat kami Tuhan yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong. Tuhan bukakan jalan buat kami. Supaya kami mendapatkan jalan keluar. Supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan. Supaya kami boleh memeliharakan keluarga. Memeliharakan diri kami sendiri. Dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Kami mohon buka jalan buat kami. Berikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan. Untuk mendapatkan Tuhan pekerjaan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Karena Tuhan berkati setiap keluarga. Supaya dari keluarga-keluarga ini boleh ada satu pujian kepada Tuhan. Yang boleh mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Peliharakan jemaat-Mu di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa buat korban erupsi Gunung Semeru kemarin sore Tuhan. Ada banyak korban, kami tidak tahu berapa Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan menolong mereka. Ada yang rumahnya Tuhan mungkin tertutup oleh debu ataupun kena letusan Gunung Semeru. Kami percaya Tuhan tolong supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan peliharakan akan korban yang ada di Semeru ini Tuhan. Biar Tuhan menguatkan mereka, memberkati mereka Tuhan. Tolong Tuhan, supaya pemerintah dengan bantuannya segera dapat datang ke sana. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu boleh mengumpulkan dana buat mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah, buat negara kami Tuhan, buat bangsa kami, buat pemimpin bangsa. Tolong Tuhan, supaya Bapak Presiden Joko Widodo bersama seluruh staf menteri bisa bekerja dengan takut akan Tuhan di bawah hikmat daripada takut akan Tuhan, sehingga semua mengerjakan tugasnya dengan benar. Kami berdoa Tuhan, supaya MPR, DPR, betul-betul mendukung pekerjaan ini. Mendukung pemerintah untuk dapat membangun Indonesia dengan baik. Kami berdoa Tuhan, buat para penghutang BLBI yang sudah 20 tahun lebih tidak membayar dan bahkan Tuhan melarikan diri. Tolong Tuhan, supaya mereka membayar hutangnya kepada negara. Karena negara ini memerlukan dana untuk membangun negeri. Tolong Tuhan, mereka yang melarikan diri, biar mereka kembali membayar apa yang harus dibayarkannya. Tolong supaya mereka tidak menjadi penghasut atau Tuhan melakukan segala gerakan-gerakan teror supaya mereka bebas dari membayar hutang. Tolong Tuhan,
sadarkan bahwa mereka telah mengambil uang rakyat. Tolong Tuhan, supaya mereka mengembalikan uang itu. Kami percaya Tuhan menolong pemerintah untuk dapat bertindak dengan bijak dan juga dengan tegas buat mereka yang harus membayar untuk dapat diambil segala harta yang sekarang tersisa, biar mereka membayarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintah di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, yang sebentar akan pulang. Biar tolong Tuhan, apa yang kami kerjakan besok. Biar Tuhan memberkati apa yang kami lakukan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Baik, silakan duduk dulu yang di depan. Yang berulang tahun pada bulan ini, yaitu Bapak Wibowo, tanggal 2. Silakan maju Pak Wibowo. Ibu Elis tidak ada, Ibu Lea tidak ada juga, Ibu Sweva tanggal 16 Desember. Betul toh Ibu Swevang, kok kayak gak dengar? Betul toh Bu Swevang? Betul. Silakan maju dulu ya. Ibu Mai ada, Ibu Mai. Main dulu tidak ada. Bapak Rudi. Silakan Bapak Rudi. Loh, ingat tahu ulang tahunnya Pak Rudi? Ingat, bawa KTP-nya. Bapak Evan Desi. Ulang tahun pernikahan. Untung tidak ada. Oh ya, ini Bapak Agung dan Ibu Meli. Silakan maju. Mana Bapak Agung dan Ibu Meli? Silakan turun. Ayo, silakan turun cepat. Ada Bapak Agung. Ayo turun, ya turun. Mesti dipapah toh. Bapak Roni, silakan. Dan Ibu Evi.
Oke Pak. Baik, kita berdoa buat Bapa dalam surga, Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa untuk tubuh bersama. Tuhan, di dalam berulang tahun, Tuhan kami bersyukur, Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan juga menolong apa yang sedang bersama dikerjakan. Kita semua yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Itu berdoa. Dari sana, tetap sehat, tetap kuat, dan berkati yang baik. Terima kasih. Berkati mereka, dan ibu, baik, dan istri dan kami juga berdoa Kau yang Tuhan. Terima kasih Kau yang diberkati oleh Tuhan. Kau yang diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan tubuh yang sehat, diberikan anugerah dan kemurahan oleh Tuhan. Berkati Tuhan, Tuhan Kau. Biarlah Tuhan dari sekarang sampai ke depan nanti Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan. Terima kasih sampai hari ini dan selama segala kehidupan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Biar ke depan Tuhan semakin kuat, boleh memakai tubuhnya untuk memulia. Terima kasih. Kami juga bersyukur, Rudy Tuhan, dan juga memberkati Rudy dengan cara yang ajaib. Tuhan, Kau selalu tolong apa yang dilakukan, supaya pekerjaan Rudy berjalan dengan baik. Apa yang dikerjakan oleh Rudy, boleh berkati kepada kami dan tolong Rudy terus maju layani dan keluarga ini. Juga boleh melakukan bagian yang ikut dalam gereja Tuhan. Terima kasih saya ambil bagian di dalam pelayanan. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Selalu Tuhan. Selalu Tuhan. Hadir di dalam apa yang Tuhan. Bersyukurlah. Tuhan, kami juga berdoa buat Roni dan Evi. Berkati Roni dan Evi Tuhan dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah Evi dan Roni semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan menunjukkan kasih dan setia dalam bertindak, memelihara anak-anaknya dengan baik dalam kasih dan kasih, memberikan pendidikan buat anak-anak, berjalan dalam jalan. Berkati apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Berkati usaha daripada Roni yang Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan. Berkati Tuhan rumah yang sedang diselesaikan. Biar Tuhan menolong supaya mereka boleh tapi kembali dan berkati dan semua Tuhan. Terima kasih. Terpujilah.
tubuh yang kuat, dan kasih yang selalu indah. Terima kasih juga Tuhan buat Meli dan Agung yang dipersatukan oleh Tuhan di dalam anugerah dan kemurahan. Berkati Tuhan Agung dan Meli di dalam hidup berkeluarga, memelihara anaknya di dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan yang dapat pekerjakan dengan baik, diusahakan dengan baik. Tuhan memberkati Agung dan Meli, supaya Tuhan Agung dan Meli boleh memuliakan dengan apa yang diperolehnya dari Tuhan. Kami bersyukur untuk Agung dan Meli, berkati dengan hidup yang sehat, berkati dengan hidup yang kuat, berkati dengan hikmat dan akal budi dalam mengatur Tuhan. Terima kasih buat Agung dan Meli untuk menunjukkan kasih yang baik sehingga Tuhan selalu bertumbuh di dalam kasih daripada Agung. Terima kasih. Bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan dulu ya semua.